Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Stephen di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba lagi untuk membahas sebuah alur cerita film. Dan film kali ini berjudul Green Street Hooligan. Film ini adalah rilisan tahun 2005 tentang hooliganisme sepak bola di Inggris. Film ini juga disutradarai oleh Lexi Alexander dan dibintangi oleh Elijah Wood dan Charlie Hunnam. Di Amerika Serikat dan Australia, film ini disebut Green Street Hooligan. Namun di negara lain dinamakan Football Hooligans atau hanya Hooligans. Sebagai informasi, film ini adalah seri yang pertama. Film ini ada 2 seri sebagai sequelnya. Dan jika ini rame, saya akan melanjutkan untuk kedua seri lainnya. Oh iya guys, saya mau berbagi pengalaman terkait pencarian film yang saya cari dan film ini sangat underrated. Yang nyatanya film ini susah dicari, tapi sekalinya dapat terkadang sebagian subtitlenya tidak bisa diterjemahkan. Padahal itu poin pentingnya guys. Nah, tapi kalian yang terhambat dengan penguasaan bahasa lain seperti saya, jangan khawatir. Karena sekarang sudah ada aplikasi YouDictionary. Aplikasi ini tersedia di Play Store juga App Store. Kalian tinggal download aja guys, dan saya kasih lihat nih betapa membantunya aplikasi ini. Nah, di sini kita buka dulu aplikasinya guys. Oke, setelah itu saya perkenalkan fitur pertama yaitu Magic. Nah, karena saya sudah mengizinkan aksesibilitasnya, bentuk dari fitur Magic ini sudah menggantung di layar sebelah kiri saya. Dan cara kerja dari fitur ini kalian tinggal seret aja guys ke teks yang mau kalian terjemahkan. Contohnya seperti ini. Wih, gila gak tuh? Oke, saya balas. Nah, pada saat membalas pun bisa diterjemahkan ke bahasa Inggris guys. Wih, canggih kan? Oke, selanjutnya saya perkenalkan fitur yaitu kamera. Nah, fitur kamera ini ketika kalian sedang menonton film di laptop atau di komputer kalian atau di TV kalian, nah ada bahasa asing yang kurang mengerti. Contohnya seperti film ini adalah film yang sebelumnya saya bahas yaitu Crying Freeman. Nah, di film ini ada bahasa Prancis yang tidak diterjemahkan. Oke, saya akan terjemahkannya melalui fitur kamera. Caranya gampang guys, kalian tinggal arahkan saja kamera kalian ke arah teks yang mau kalian terjemahkan. Tunggu sebentar dan hasilnya gila gak tuh? Nah, seperti ini ada teman saya yang kerja di Arab dan seperti tadi kita gunakan fitur Magic. Kita seret, lalu tunggu sebentar dan hasilnya, oh dia nanyain kabar guys, kita langsung saja jawab. Kita terjemahkan juga dan kirim. Nah, berikut beberapa fitur yang ada di aplikasi YouDictionary. Saya kasih bocoran nih, di versi selanjutnya fitur Magic bakalan bisa translate GIF dan gambar. Wih, lebih keren kan? Tunggu apa lagi, langsung download aja guys, linknya ada di deskripsi. Oke, kita lanjut saja ke cerita. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa jangan lupa siapkan kopi dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan tak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk intro. Di awal film, diperlihatkannya beberapa orang yang menjadi supporter sepak bola West Ham yang dipimpin oleh Dunham menuju sebuah stasiun kereta api sambil meneriakan yel-yel ciri khas mereka. Dan ternyata di seberang rel tersebut tampak beberapa orang yang menjadi musuh mereka dari supporter klub Tottenham. Mereka saling mengejek satu sama lainnya dan inilah yang terjadi. Di sini Dunham dan rekan-rekannya menjadi pemenangnya. Scene berpindah ke Amerika Serikat. Matt Buckner yang diperankan oleh Elijah Wood, seorang mahasiswa jurnalisme di universitas ternama Harvard. Dia sedang mengemas semua barangnya setelah pihak kampus mengeluarkannya karena mendapati dia menyimpan kokain di kamarnya. Di kamarnya, Matt sempat membuang uang $10.000 dari teman sekamarnya Jeremy karena mengakui kokain itu miliknya.
Jeremy Van Holden yang berasal dari keluarga kaya dan terpandang membuat Matt tidak bisa berbuat banyak dan mengorbankan pendidikannya. Setelah si Jeremy pergi, Matt mencoba menghubungi ayahnya namun ternyata sedang berada di luar negeri. Dan Matt akhirnya mengambil uang $10.000 tersebut. Lalu dia terbang menuju Inggris mengunjungi kakaknya. Melanjutkan perjalanan menggunakan kereta, Matt membawa tesisnya tentang jurnalisme. Di sini terlihat kakaknya yang cantik, dia bernama Shannon. Dalam perjalanan menuju rumahnya, Matt kepada kakaknya menceritakan fakta sebenarnya dia dikeluarkan dari kampusnya. Kemudian Steve, suaminya Shannon yang baru pulang langsung nyosor celepot. Kemudian datang Dunham yang diperlihatkan di awal dia adalah adiknya Steve. Dunham ternyata seorang adik burawong yang mengandalkan keuangan dari kakaknya. Dan Steve akan memberikan $100 jika Dunham mengajak Matt untuk nonton sebuah pertandingan. Dunham awalnya menolak mengajak seorang Yankee atau istilah bagi orang-orang yang berasal dari Amerika Serikat. Namun karena dia membutuhkan uang tersebut, maka Dunham dengan terpaksa menyetujuinya. Di sini Matt yang masih culun menyetujui permintaan kakak iparnya. Setelah mereka berdua pergi, Steve lalu memberikan kejutan sebuah tiket nonton untuk Chicago Musical. Dan karena hal itu, mereka berdua pun langsung celepot. Di perjalanan, Dunham kemudian memberikan penawaran untuk Matt. Dan dia memberikan separuh uangnya dan Matt boleh pergi kemana saja. Namun karena Matt memegang amanah Steve, dia tidak menyetujuinya. Dunham pun mulai marah dan memaksanya. Di sini Matt mencoba menendangnya, namun Dunham yang jago berkelahi berhasil balik menjatuhkannya. Dunham akhirnya mengajak Matt dan akan mengajarkan sesuatu bagi Matt yang masih culun itu. Sebelum menuju markasnya, Dunham mengingatkan Matt bahwa mereka tidak menyukai polisi dan jurnalis. Dunham yang tahu tentang ayahnya Matt, yang seorang jurnalis meminta Matt untuk tidak membocorkan sosok ayahnya kepada mereka. Di sini Dunham memperkenalkan teman-teman supporter dia, namun satu orang yang tidak menyukai Matt dia adalah Bover. Di sini mereka semua mulai minum-minum sambil ngecapruk. Matt yang culun mulai membiasakan diri dengan mereka dan mulai menjadi sosok yang gaul. Di toilet, Bover memperingatkan Matt bahwa dia tidak menyukai orang luar. Kemudian mereka berangkat menuju sebuah pertandingan. Masuk ke stadion, Dunham mengajarkan Matt untuk menunduk dan menutupi wajahnya agar terhindar dari tangkapan kamera CCTV. Pertandingan pun dimulai. Kita saksikan, guys. Setelah West Ham berhasil mencetak gol, Bover menyamar yang memakai rompi media. Dia kemudian berjalan menuju arah supporter lainnya dan kemudian Dunham dan supporter lainnya memuji keberanian Bover. Selesai pertandingan, mereka mendapatkan informasi tentang beberapa supporter lainnya, sekitar 50 orang yang belum meninggalkan lokasi ini. Matt yang berpisah dengan mereka berniat untuk pulang sendiri. Sialnya, 3 orang musuh Dunham datang dan hampir mengajarnya. Namun untungnya di sini, Dunham dan beberapa lainnya datang dan membantunya. Tersisa seorang kerdil yang mencekuknya lalu kabur. Ketika mereka sudah memasuki mobil yang dibawa oleh rekannya,
Si kerdil itu muncul kembali dan melemparkan batu besar ke kaca mobilnya. Seketika mereka pun mengejarnya, namun di depan mereka bukan hanya si kerdil. Sudah ada rekan-rekannya yang berjumlah cukup banyak. Matt yang melihat jumlah musuhnya cukup banyak, dia mulai ciut dan akan pulang. Akan tetapi di sini Dunham menyemangatinya dengan pikirkanlah siapa yang jadi kamu benci. Dan inilah pertarungannya. Karena kalah jumlah, mereka pun hampir kalah. Namun, Boffer bersama yang lainnya datang. Dalam percakapan ini, Dunham menjelaskan kepada Matt bahwa GSE atau Green Street Elite adalah nama firma organisasi supporter mereka. Dan firma Millwall dengan West Ham saling membenci satu sama lain dibandingkan dengan firma lainnya. 10 tahun terakhir mereka belum bertemu kembali, dan pimpinan mereka bernama Tommy Hatcher. Dia mempunyai anak yang terbunuh dalam suatu perkelahian. Dunham tidak membocorkan sosok ketika GSE pimpinan mereka di tahun 80-an yang sudah mengundurkan diri. Menurut Dunham, firma sama halnya dengan geng. Matt mulai menyukai apa yang Dunham ajarkan kepadanya, namun tidak bagi Steve, yang mengetahui Matt babak belur. Kembali ke markasnya, Boffer yang tidak menyukai Matt mengejeknya seperti sebuah pasangan home ring. Dunham hampir terpancing, namun teman yang lainnya menenangkan mereka. Matt akhirnya pindah dan menginap di rumah Dunham. Faktanya Dunham ternyata seorang pelatih sepak bola bagi anak-anak. Matt yang menjadi kiper awalnya meremehkan kemampuan mereka. Ternyata mereka sangat piawai dan Matt selalu kebobolan. Kembali berkumpul di pub markasnya, mereka semua sedang bersenda gurau. Kemudian datang Boffer yang melihat mereka semakin tidak senang dan mengambil keputusan yang salah. Keputusan itu adalah dia mendatangi markas Millwall, musuh bubuyutan mereka yang dipimpin oleh Tommy, seperti yang Dunham ceritakan kepada Matt. Namun mereka rupanya sudah mendapatkan informasi tentang sosok Yankee yang bergabung dengan GSE. Dan di sini terungkap sosok Tommy yang temperamental. Dan apa maksud yang terselubung dari Boffer bertemu dengan Tommy? Kita lanjut. Dunham dan GSE lainnya akan menjalankan sebuah misi. Matt awalnya tidak akan ikut bersama dengan mereka. Namun ternyata setelah mereka semua berada dalam kereta, Matt muncul dan memutuskan untuk ikut bersama mereka. Dan lagi-lagi Boffer tidak menyetujui hadirnya Matt. Terlihat Dave, teman mereka yang menyamar ternyata sudah berada di stasiun area musuh mereka, yaitu supporter Manchester United. Mereka dengan jumlah yang banyak menunggu kedatangan Dunham dan anggota lainnya untuk menghabisi mereka. Kemudian Dave meminta Dunham menggagalkan rencananya untuk datang ke Manchester. Karena sudah terlanjur berada di dalam kereta, Boffer pun memukul tombol darurat agar kereta berhenti secara mendadak. Dan mereka memutuskan untuk tetap menjaga wibawa dan kemenangan mereka dengan tetap mendatangi Manchester. Di sini Matt punya ide untuk menumpang sebuah mobil box. Dengan mengejutkan supporter musuh, tiba-tiba muncul di belakang mereka dan mulai menghajar mereka yang jumlahnya jauh lebih banyak. Aksi keberanian Dunham dan anggota GSE lainnya membuat mereka menjadi berita yang tersebar lebih cepat daripada kematian Putri Diana. Matt pun mulai menemukan jati dirinya. Tato logo GSE pun dia sematkan di dadanya. Dia kemudian mengunjungi Shannon, kakaknya. Matt dikejutkan dengan kehadiran ayahnya. Pada awalnya, ayahnya begitu kesal dengan sikap Matt yang tidak menghubunginya tentang kejadian di kampusnya. Namun Matt justru balik kesal karena ayahnya yang susah dihubungi dan selalu sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan di sini Matt menebak ayahnya datang ke Inggris bukan hanya bermaksud menemuinya, dan ternyata benar, dia akan berkunjung ke London Times. Lalu sebuah berita TV mengabarkan tentang pertandingan perempat final Piala FA, yaitu turnamen tertua dan paling bergengsi di dunia sepak bola. Semua orang terlihat tegang dengan hasil pengundian ini.
Dan benar saja hasil yang mereka tunggu-tunggu terjadi. West Ham United akan bertanding melawan Millwall, musuh bebuyutan mereka. Sontak JSI bersorak. Namun hal mengejutkan lain terjadi. Teman si Boffer melihat Matt dan ayahnya masuk ke London Times, sarang jurnalis yang sangat mereka benci. Ayahnya mengajak Matt untuk kembali ke Harvard dan membersihkan namanya. Namun Matt menolaknya dan dia sedang menulis sebuah jurnal seperti yang ayahnya ajarkan. Pulang ke rumahnya, Steve celepot dulu. Steve tampak kaget ketika mengetahui Matt ingin menjadi seorang jurnalis. Dia kemudian mendatangi markas JSI dan bermaksud mengajak Matt keluar dari tempat itu. Fakta terungkap bahwa sosok ketua JSI sebelumnya yang menjadi legenda dan telah mengundurkan diri adalah Steve. Matt tampak terkejut dengan hal ini. Boffer yang mengira Matt seorang wartawan kemudian mendatangi rumah Dunham dan membeberkan informasi ini. Dunham yang tidak percaya kemudian menggeledah tasnya Matt. Dia menemukan tesis yang dimiliki oleh Matt tentang jurnalisme. Dan dia membuka laptop miliknya dan menemukan catatan jurnal miliknya tentang perjalanan Dunham dan JSI. Kepada Matt, Steve menceritakan kejadian 10 tahun lalu yang merubah hidupnya. Dalam pertandingan di kandang Millwall, West Ham kalah 0-3. Steve yang pada saat itu menjadi ketua, dia geram dan tidak terkendali ketika mereka menertawakannya. Kemudian Steve dan anggota JSI memutuskan menyerang mereka, dan di sana terdapat anaknya Tommy yang terjatuh dan tulangnya remuk terinjak oleh JSI, yang membuat dia tewas. Nah, kejadian itu membuat dirinya trauma dan meninggalkan jabatan ketua dari JSI. Dia kemudian menikah dengan Shannon dan berjanji kepadanya meninggalkan ini semua. Tak lama setelah itu, Dunham dan Boffer datang ke sana kemudian menghajar Matt. Steve kemudian mencoba melerainya. Matt beralasan dia hanya menulis sebuah jurnal dan buku harian. Namun, Boffer tidak menerimanya, apalagi ketika fakta bahwa Dunham mengetahui ayahnya seorang wartawan. Namun Dunham yang sekarang menjadi ketua JSI dan berhak memutuskannya. Boffer yang sakit hati kembali melakukan keputusan yang salah. Dia mendatangi kembali markas Millwall. Dia bilang kepada Tommy bahwa Yankee atau Matt adalah wartawan. Dan sang ketua Steve berada di sana. Sontak ini membuat Tommy geram. Di toilet, Dunham menginterogasi Matt dan menanyakan kebenarannya. Are you working for the Times? Me, Pete. Tommy dan anggotanya datang menyerang markas JSI. Steve ditikam di lehernya dengan sebuah botol pecah oleh Tommy. Dia kemudian dilarikan ke rumah sakit dan untungnya terselamatkan. Dunham menyalahkan Boffer yang membawa mereka ke markas JSI untuk membunuh ketua sekaligus kakaknya. Boffer merasa bersalah namun Dunham menyuruhnya pergi. Shannon yang datang langsung memukuli Dunham. Matt pun menahannya. Steve sangat menyesal kepada Shannon. Namun di sisi lain, pertandingan krusial di kandang West Ham ini membuat Shannon dan anaknya berikut Yankee harus meninggalkan kota ini terlebih dahulu. Dunham kepada anggotanya meminta Tommy bertemu dan akan menyelesaikan masalah ini esok untuk terakhir kalinya. Boffer yang sangat menyesali perbuatannya, dia pun mabuk. Di sisi lain, anggota JSI satu persatu mulai bersiap. Shannon mengajak Matt pergi, namun sepertinya Matt tidak bisa meninggalkan JSI dan bergabung kembali bersama Dunham. Shannon berusaha mencari Matt, dan di sebuah tempat yang sepi, momen inilah yang ditunggu-tunggu. JSI dan Millwall bertarung. Kita saksikan, guys. Di tengah pertarungan, bodohnya Shannon beserta anaknya datang ke tempat itu. Seorang Millwall berusaha mengambil anak Shannon, dan Matt beserta Boffer kemudian menolongnya. Di sisi lain, Dunham yang melihat Tommy akan menyerang istrinya Steve, dia berusaha untuk mengalihkan perhatian Tommy dengan mengungkit kematian anaknya. Karena hal tersebut, Tommy langsung menghampiri Dunham dan memukulinya berulang kali, yang membuat Dunham
tewas. Steve yang mengetahui adiknya tewas begitu terpukul. Di akhir cerita, Matt banyak mendapatkan pelajaran penting dari Dunham. Dia kembali ke Amerika Serikat. Jeremy Van Holden, mantan teman sekamar Matt di kampusnya yang sedang bertemu rekan bisnisnya, dan di toilet dia masih dengan kebiasaannya menghisap heroin. Matt datang kepadanya dan merekam pengakuan bahwa Jeremy Van Holden yang memiliki heroin tersebut. Di sini Matt berhasil dan keluar dari tempat itu sambil menyanyikan yel-yel GSE untuk West Ham United. Blowing bubbles, pretty bubbles in the air. They fly so high, they reach the sky. And like my dreams, they fade and die. Fortune's always like me. I've looked everywhere. On from the blowing bubbles, pretty bubbles in the air. United! United! Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana alur cerita film dari Green Street Hooligan yang pertama ini? Menurut saya, film ini pun memberi pesan bahwa dari hal-hal buruk pun kita bisa menemukan hal yang positif. Seperti halnya pengalaman Matt menjadi hooligan, membuatnya kembali berjuang membersihkan nama baiknya agar bisa kembali berkuliah di Harvard. Ya, tiada lain tiada bukan, ia jadi berani mengkonfrontasi sang pemilik kokain sebenarnya yang membuatnya ia dikeluarkan. Selain itu, endingnya agak sedikit ketebak sih. Dengan tema film sekeras ini, sepanjang film mungkin Anda akan bertanya-tanya, bakal ada yang mati gak nih? Dan itu terjadi di akhir film. Dunham lah yang mati. Dan sedikit pesan saja dari saya, meskipun level kekerasannya kalah jauh dari The Raid, film ini tidak dianjurkan untuk mereka yang masih belum teredukasi dengan baik perihal menjadi supporter sepak bola, khususnya anak muda nih. Sebabnya adalah film ini mengandung sudut pandang para supporter yang bisa disalahartikan bila tidak dicerna dengan baik. Jadi tonton film ini secara keseluruhan dan cermatilah dengan sisi positifnya. Oke, saya ingin mengenal jauh nih para subscriber atau viewer saya. Coba komen dan sebutkan tempat tinggal kalian berasal dari mana aja guys. Karena saya lihat komenan kemarin ada yang sampai rumahnya di Malaysia. Ngeri gak tuh sampai nyasar ke channel saya yang masih segede bawang anjir. Bangga lah sama kalian, terima kasih juga buat kalian yang sudah support saya sampai detik ini. Oh iya, ada yang lupa, Cikopai anjir. Madep. Oke, cukup sekian alur cerita film dari Green Street Hooligan yang pertama ini. Jika rame saya teruskan ya, ingat, jika rame saya teruskan. Dan salam penutup dari kami seperti biasa, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi, keep enjoy!